Hari ini saya rindu untuk jemaat Tuhan sama-sama belajar. Kita mau sama-sama mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan pada bulan ini. Saudara sekalian, apakah saudara sekalian tahu bahwa setiap bulan di gereja ini tuh ada tema yang diberikan? Saudara sekalian tahu enggak ya? Tahu? Kalau Anda tidak tahu, setiap kali ketika kita ada opening video, itu disebutkan tema selama 1 tahun. Itu Pastor Philip menyampaikan dari bulan pertama sampai akhir bulan itu, disampaikan di sana secara urut. Mungkin beberapa kita tidak sadar, tapi ketika kita mulai mendengarnya, ternyata ada satu pesan Tuhan dan tema setiap bulan yang diberikan di sana. Dan pada bulan April ini adalah tema yang diangkat, yaitu karunia iman yang memindahkan gunung. Mari katakan sama-sama, karunia iman yang memindahkan gunung. Sekali lagi dengan lantang ya, karunia iman yang memindahkan gunung. Puji Tuhan. Berarti ada satu hal yang memang Tuhan mau kita pelajari mengenai iman ini. Dalam beberapa minggu yang lalu, Pastor Philip itu sempat membagikan mengenai karunia-karunia. Apakah Anda ingat beberapa minggu yang lalu, kalau tidak salah 3 minggu yang lalu, di salah satu ibadah, Pastor Philip itu menjelaskan mengenai karunia iman. Karunia iman ini beda dengan iman keselamatan, ya. Yang Pastor Philip juga katakan, iman keselamatan itu satu hal yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Ketika kita itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya iman. Tuhan taruh iman untuk kita ini menjadi seorang yang diselamatkan. Dengan mulut kita percaya, dengan hati kita mengaku, kita diselamatkan. Tetapi karunia iman adalah satu hal yang Tuhan berikan ketika kita mau masuk dan melangkah dalam kehendak Tuhan. Tiba-tiba ada karunia iman yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Hari ini kita akan membahas mengenai beberapa judul yang akan saya sampaikan. Nanti kita akan lihat menunya. Tapi hari ini saya rindu sebelum kita mengerti mengenai apa yang kita mau bahas, saya rindu jemaat Tuhan mengerti seberapa dahsyat iman ini. Saya rindu jemaat Tuhan juga paham bagaimana iman itu bekerja dalam kehidupan seseorang. Bagaimana iman itu bergerak dengan dahsyat dalam kehidupan seseorang. Karena ketika kita ngomong saya punya iman akan sesuatu, itu tidak main-main. Ketika kita bilang saya punya iman akan 2030-300, itu tidak main-main. Ketika kita katakan bahwa kita punya iman 2030-300, Anda paham ya? 2030-300 itu maksudnya, beberapa mungkin dari Anda yang belum paham, 2030-300 itulah satu misi yang kita kerjakan, bahwa nanti di tahun 2030 kita akan melihat ada 300 gereja yang berdiri. Ketika kita katakan aku punya iman untuk 2030-300, begini algoritmanya. Ketika kita punya iman 2030-300, hari ini ketika 2023 kita bilang 2030-300, 300 gereja terjadi, supranaturally di 2030 itu sudah terjadi. Tapi hari ini kan kita masih di 2023. Permisi semangat sekalian ya. Ketika hari ini kita katakan saya punya iman 2030 nanti akan kelihatan 300. Supranaturally di 2030 itu sudah terjadi, saudara. Tetapi kan kita belum ke sana. Benar Pak, sudah terjadi. Sudah terjadi. Masalahnya adalah 2030 kita di mana? Ketika kegerakan Tuhan itu terjadi, kita ada di sana atau enggak? Sekarang Anda pahami, kenapa ketika ada orang-orang punya iman, tadi katakan, kenapa imanku enggak terjadi? Kenapa kok iman yang tak naikkan kok enggak terjadi? Karena mungkin Anda tidak di sana ketika terjadi penggenapan. Karena mungkin Anda sudah tidak di tempat ketika terjadi penggenapan. Makanya ketika kita punya iman, di Ibrani 11, ayat pertama itu dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti ketika kita katakan saya punya iman, itu sudah cukup bukti. Hari ini kalau saya katakan 2023, saya katakan, oh enggak, kita kembali ya. Pastor Philip mencetuskan 2030-300 itu di 2019 waktu di Acts Conference, di Acts 29 ya, betul ya. Di Acts Conference, waktu itu Pastor Philip bilang 2030 kita akan lihat 300 gereja. Ketika itu saya duduk itu ya, saya juga tidak begitu nangkap juga. Wah, 2030 300 gereja, 300 itu banyak loh. Mungkin ya, tetapi ketika saya mulai melangkah, saya itu menghanyutkan iman saya di sana juga. Karena apa, saudara? Ketika saya turut di iman korporat gereja kita, nanti 2030, ketika itu terjadi, iman saya akan naik level. Di level yang berikut-berikutnya. Iman saya tidak cuma naik 1 level, mungkin bisa naik 2-3 level. Karena itu saya tidak membiarkan ketika gereja itu punya iman korporat, saya tidak ngapa-ngapain. Saya pastikan saya ikut di keretanya. Saya pastikan saya juga lihat. Saya pastikan, saya bilang sama orang-orang yang ada di bawah saya pastikan ya, ketika nanti kegerakan Tuhan terjadi, Anda tidak temukan saya di kursi penonton.
Anda akan temukan saya di lapangan. Saya sedang lari kanan, lari kiri, lari kanan, lari kiri. Untuk lakukan apa? Untuk melihat penggenapan gereja itu terjadi. Karena ketika gereja ini tuh melatih iman kita melalui hal-hal yang seperti ini. Sesungguhnya ketika kita punya iman, level iman kita itu berbeda loh. Ketika Tuhan taruh karunia iman dalam hidup kita, kita beriman tidak seperti kaleng-kaleng orang katakan. Kita punya iman yang dahsyat luar biasa. Hari ini jemaat Tuhan, mari kita mau pahami mengenai apa yang Tuhan mau maksudkan mengenai iman hari ini. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa model iman. Namun sebelumnya saya akan memberikan ilustrasi yang memudahkan Anda. Saya rindu jemaat Tuhan untuk bisa paham hal ini. Karena ketika kita tidak bisa masuk di pintu awal kita mendengarkan satu pesan Tuhan, nanti di tengah dan di terakhir kita tidak akan ngerti apa-apa. Saya akan ajak jemaat Tuhan untuk masuk di pintunya. Saya rindu jemaat Tuhan bisa mengerti. Ya, saya akan berikan ilustrasi. Pagi ini ilustrasinya mungkin sama tapi mungkin barangnya beda-beda. Pagi ini saya akan kasih ilustrasi ya. Saya yakin bahwa setiap Anda pernah membeli barang elektronik. Pernahkah? Yang pernah coba anggukan kepala gini. Ya, saya juga pernah ya. Hari ini saya akan kasih ilustrasi di ibadah yang pertama ini. Seseorang yang ingin membeli sebuah mesin cuci. Pernah beli mesin cuci? Saya pernah beli mesin cuci 2 kali ya. Selama kehidupan pernikahan saya, mesin cuci saya rusak 2 kali ya. Ketika saya datang ke tempat elektronik, tentunya saya akan memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum saya membeli mesin cuci. Seperti Anda kan, ketika kita masuk disodori berbagai macam brand. Ada yang A, B, C, D tanpa menyebutkan mereknya. Tapi kita tahu bahwa ada brand yang bagus, ada merek yang bagus. Ketika kita lihat mereknya, kita lihat bahwa merek ini bagus. Made in Japan ya. Ketika kita lihat, waduh, harganya mahal sekali. Ketika kita lihat harganya mahal, kita mulai lihat apa yang ditawarkan. Ditawarkan dengan satu hal yang menjadi pertimbangan kita itu adalah masa garansi, betul ya. Ketika mereka menawarkan masa garansi 5 tahun. Kalau mesin cuci itu apa ya? Garansi mesin cuci motor, ya harusnya motor ya. Garansi 5 tahun motor macet kita ganti. Waduh, tapi harganya mahal. Kemudian kita mulai berjalan di merek yang berikutnya. Di tengah-tengah kita lihat, ternyata ada merek yang baru muncul beberapa minggu yang lalu. Jangan minggu yang lalu, beberapa tahun yang lalu mungkin. Merek yang belum begitu terkenal, tetapi ternyata memberikan tawaran yang menarik. Harganya separuh dari harga yang pertama. Wah, ini menarik sekali. Ketika dilihat tawaran garansinya, wih, garansi 10 tahun, garansi motor 10 tahun. Wah, itu akan membuat kita jadi, wah hebat ini. Harganya lebih murah, tapi garansinya lebih lama. Tapi seringkali ketika kita lihat hal ini, kita tidak langsung percaya sama merek yang ini, betul tidak? Kita akan punya pertimbangan gini, ya kalau nanti perusahaannya masih ada. Nanti kalau 2 tahun perusahaannya tutup, terus kukut gitu ya. Terus kita mau ke service center, kita mau klaim, Pak motornya rusak. Terus dijawab, sorry Pak, bangkrut perusahaannya. Lu kita nanti kan kecewa. Pastinya Anda akan berpikir demikian sehingga akhirnya Anda mulai beralih ke merek yang berikutnya. Mungkin di atas yang kedua tadi, di bawah yang itu. Sehingga ketika Anda memutuskan, Anda mendapati mesin cuci yang sesuai harganya. Mesin cuci juga yang masa garansinya juga sesuai dengan kredibilitas mereknya, di mana Anda melihat bahwa mereknya ini sudah punya testimoni yang bagus. Mereknya ini punya kepastian bahwa ya nanti beberapa tahun ke depan bahwa dia akan tetap eksis dan tetap ada. Anda bayangkan ya, ketika saya memberikan ilustrasi ini, Anda bayangkan apa yang menjadi perasaan Anda ketika Anda itu mempercayai satu merek, satu brand, dan ternyata ketika Anda itu menjalani kehidupan sehari-hari, nyuci baju tiap hari, tiba-tiba di tahun ketiga rusak. Dan ketika rusak, kita itu bilang, tidak apa-apa, it's okay, dibawa aja, ini ada masa garansinya. Kita telepon, call centernya mati. Kita telepon, ternyata dikatakan bahwa ternyata pemegang mereknya sudah hengkang dari Indonesia Raya. Adanya di Korea misalnya. Terus masa saya mau garansikan mesin cuci saya di Korea, kan tidak mungkin. Anda bayangkan ya, ketika kita itu mau klaim garansi, tapi ternyata tidak diterima. Betapa kecewanya seseorang itu ketika datang berusaha untuk, aku ini kan mau klaim garansi sesuai dengan janjimu, tapi ternyata ingkar janji. Betapa kecewanya. Dan hari ini apa yang saya mau sampaikan adalah ketika kita itu percaya akan Tuhan, kita itu percaya sama sesuatu yang tidak tergoyahkan. Kita akan pelajari kenapa kok tidak tergoyahkan. Kenapa hari ini ketika kita bilang beriman itu sesuatu yang powerful, sesuatu yang tidak main-main, sesuatu yang dahsyat adanya. Karena ketika kita katakan saya beriman
Saya kasih ilustrasi 20, 30, 300 saja ya. Saya yakin setiap Anda akan punya karunia iman. Tuhan taruh karunia iman ketika Anda melakukan sesuatu. Nanti kita akan pelajari ya. Kita berimannya itu untuk apa nanti ya. Ketika kita tuh melakukan iman itu seolah-olah ya. Kita tuh kayak, Anda tahu kalau film koboi itu ya. Film koboi itu punya lasso itu ya. Dilempar, ketika dilempar, itu kena di satu katakanlah satu hal yang kokoh sehingga menyebabkan tali itu bisa ditarik. Kalau dia mau menangkap kerbau, dia akan tambatkan itu di tanduknya supaya ketika dilempar seret gini, tanduk itu tidak mungkin lepas karena tanduk itu tidak bautan, saudara, tidak lem-leman juga. Ketika dilempar ke kepala kerbau itu tanduknya itu jadi satu sama tengkorak. Pasti kalau saya dapat tanduknya, dapat semuanya. Ketika kita punya iman, kita itu seperti menambatkan sesuatu. Itu di akhir segala sesuatu. Dan hari ini kita mau pelajari. Anda masih bisa bertanya harusnya, loh kok bisa? Memang Tuhan seberapa kuatnya? Kok sampai dikatakan kita itu melempar sesuatu dan Tuhan itu tidak tergoyahkan? Kita mau buka di 2 Timotius. Yes, kita mau buka di 2 Timotius, ayat yang kita mulai dari ayat 11 saja. Timotius 2 ayat 11, sorry ya. Saya akan mulai baca. Ini ada satu ayat firman Tuhan yang saya dapati ketika saya itu bersaat teduh, saudara. Karena itu sering-sering saat teduh ya. Saya dapati, perhatikan ya. Saya dapatkan bocoran sesuatu. Tuhan itu tidak berusaha untuk menyampaikan sesuatu di sana, tapi saya dapatkan bocoran sesuatu. Anda perhatikan. Ayat ke-11, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Cengli, katakan cengli. Udah kencang suaranya, masih ngantuk. Katakan cengli. Kalau kita mati dengan dia, kita akan hidup dengan dia. Yang kedua, jika kita bertekun, kita akan memerintah dengan dia. Betul enggak? Kalau kita bertekun, kita akan memerintah dengan dia. Katakan cengli. Benar memang. Kalau kita taat, kita memerintah dengan dia. Yang berikutnya, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Kalau saya tidak ngakui Tuhan Yesus juga tidak ngakui kita loh. Ya. Tapi di ayat yang terakhir, ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ini tidak cengli, saudara. Ini tidak masuk akal. Kok bisa seperti itu? Karena firman Tuhan dikatakan, jika kita tidak setia, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Di ayat yang di perkataan yang berikutnya, karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Ada satu hal yang patternnya itu tidak ketemu. Di pattern yang awal, jika kita mati dengan dia, kita akan hidup dengan dia. Jika kita taat, kita akan memerintah. Jika kita menyangkal, Tuhan menyangkal. Tapi di yang terakhir dikatakan bahwa jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Anda paham tidak mengenai hal ini? Ketika saya mulai baca hal ini, saya dapati bahwa ini tuh tidak sesuai dengan patternnya. Yang atas itu kanan kiri, tapi yang terakhir kiri lagi. Ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketika saya dapati hal ini, saya tuh dapati bahwa Tuhan tuh mau bicara mengenai kesetiaan. Tuhan tuh mau bicara mengenai kesetiaan. Apa yang Tuhan mau sampaikan mengenai kesetiaan? Kesetiaan itu adalah satu hal yang Tuhan dapatkan, Tuhan dapat labelnya ketika Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Anda perlu pahami bahwa label setia itu tidak bisa didapati seseorang ketika dia itu masih punya masa untuk melakukan tugas yang harus dia lakukan. Seseorang itu harus didapati selesai mengerjakan sesuatunya dan selesai masa kerjanya dan didapati dia mengerjakan dengan baik dan selesai, baru dapat kata-kata setia. Ketika saya itu di kantor saya itu dapat sesekali CV yang masuk ke tempat kantor saya. Saya itu dapati orang-orang yang datang itu menawarkan dirinya dengan kemampuan kerja mereka. Mereka mengatakan bahwa saya itu punya kemampuan untuk bekerja sama dengan baik. Saya seseorang yang tekun, saya seseorang yang kreatif, saya mampu bekerja sama dengan tim, saya seorang yang rajin. Selalu dikatakan seperti itu, tapi tidak pernah ditulis. Saya konfirmasi aja. Kemarin saya mau bilang bahwa jarang ditulis, tapi saya tuh berpikir sampai beberapa kali ketika saya menyiapkan hal ini. Saya tidak pernah mendapati seseorang dikatakan saya setia. Bagaimana ditulis saya setia kalau terus di lembar yang berikutnya itu tulisannya itu ternyata
Setahun pindah kerja 7 kali. Itu gimana setianya terus? Jadi saya dapati pengertian bahwa kesetiaan ini tidak main-main. Dan Tuhan katakan, ketika engkau tidak setia, aku setia. Ini bicara mengenai gini. Ketika kita tidak setia, kita itu bisa kehilangan keselamatannya kalau kita tidak setia. Tetapi surga itu tidak pernah tutup, saudara. Tapi surga itu tidak pernah tutup. Ketika kita bilang, ya ketika kamu tidak setia, ya bukan berarti surga tutup. Surga itu terbuka juga buat orang-orang yang setia lainnya. Itu seakan-akan ketika saya punya planning ke Disneyland, dan tiba-tiba keluarga saya ada satu acara yang tidak bisa ditunda, saya telepon ke Disneylandnya, sorry Pak, hari ini tanggal 16 April saya tidak jadi ke Disneyland Pak. Karena apa? Karena ada tetangga saya, ini Pak, ngundang anak saya ulang tahun sehingga saya hari ini tidak datang. Kira-kira saya tanya, Disneylandnya tutup atau tidak? Nggak bisa tutup dong Disneylandnya. Disneyland harus tetap buka. Yang lain masih punya acara sama Disneyland. Hari ini ketika saya mendapati hal ini, tiba-tiba Tuhan tuh membocorkan satu info mengenai keberadaan dan statusnya. Tuhan itu adalah Tuhan yang berada di akhir segala sesuatu. Dia dikenal sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Hanya Tuhan yang katakan ketika hari ini apa yang kamu katakan, Tuhan sudah ada di akhir. Tuhan itu di atas kecepatan cahaya. Tuhan itu di atas kecepatan cahaya. Ketika kita katakan sesuatu, Tuhan itu ada di akhir segala sesuatu. Karena itu saya yakin bahwa hari ini kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan. Masalahnya adalah, Anda nyampe enggak ketika hari itu selesai? Banyak orang kehilangan kesetiaannya ketika dia mengikut Tuhan. Banyak orang kehilangan kesetiaannya di tengah jalan. Itu seperti ketika kita itu diselamatkan, nama kita itu ditulis di manifest pesawat. Ada mungkin ada Pak Rudi, ada Bu Mel, ada Pak Oge, ada orang-orang yang tulis di situ. Itu sudah siap berangkat. Kita itu perlu datang ke airportnya. Tetapi di tengah perjalanan iman kita seringkali ada hal-hal yang membuat kita itu tidak setia, sehingga akhirnya ketika pesawatnya berangkat, orang-orang yang dipanggil tidak ada. Jangan salahkan Tuhannya. Tuhan tidak pernah ingkari janjinya. Jangan salahkan surganya. Surga itu akan tetap ada. Masalahnya adalah Anda tetap ada atau tidak. Masalahnya selalu di kita. Hari ini saya pastikan bahwa ketika kita melempar iman, kita itu ketemu sama sesuatu yang tidak tergoyahkan. Tuhan itu ada di akhir segala sesuatu. Dan hari ini kita mau pelajari sesuatu mengenai iman. Anda semua mengerti mengenai iman hari ini? Amin, katakan amin sama-sama. Hari ini kita mau percaya bahwa ketika kita ngomong sama iman, imannya kepada Tuhan Yesus, maka iman itu kokoh, tidak tergoyahkan. Dan hari ini saya mempelajari ada satu tokoh yang cukup menjadi perhatian buat saya. Ketika saya belajar mengenai hal ini, Tuhan, saya merenungkan apa yang mau saya sampaikan mengenai iman. Tiba-tiba saya itu membuka di, seperti biasa kalau tentang iman itu selalu di Ibrani 11 ya. Selalu di Ibrani 11, ayat yang pertama itu dikatakan bahwa iman itulah dasar segala sesuatunya. Tidak usah dibuka lah. Sampai nanti di perikop itu judulnya itu saksi-saksi iman. Sampai di salah satu ayatnya, di ayat yang ke-7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, ada hal yang menarik ketika kita membaca hal ini. Tiba-tiba, Nuh itu kan ceritanya juga tidak gitu banyak-banyak sekali di Alkitab. Cerita Nuh itu juga ya tidak begitu banyak juga. Kenapa kok dikatakan bahwa karena iman Nuh itu diperhitungkan sebagai saksi iman. Dan ketika itu saya mulai menyelidiki apa yang terjadi, saya itu belajar untuk apa yang dilakukan Nuh. Dan dikatakan Nuh itu memang melakukan tepat seperti apa yang Tuhan lakukan. Namun sebelumnya, ketika saya membaca, Tuhan itu memberikan sebuah desain kepada Nuh. Desain apa? Bahtera. Dikatakan di Kejadian 6 ayat yang ke-14. Ya, Anda sudah buka semua. Dikatakan saya bantu baca ya. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Oke, saya langsung lompat ayat yang 18. Ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah
Dan ayat 18, tetapi engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dengan engkau. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, istri dan anak-anakmu. Ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ada satu hal ketika saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya mendapati ya Nuh ini seseorang yang di perhitungan imannya itu karena ketaatannya. Karena dikatakan bahwa Nuh itu tepat melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Namun ketika saya itu membaca ayat firman Tuhan ini, tiba-tiba saya itu membayangkan desain sebuah bahtera ini. Saya tuh bayangkan, kalau Tuhan tuh ngomong sesuatu sama kita, terus bilang, kamu bangun bahtera ya. Oh iya siap Tuhan, taat aja wis. Ketika bangun bahtera, loh Tuhan bahteranya mau diapain? Kamu nanti masuk ke bahtera itu. Terus Tuhan, nanti aku akan menghukum dunia, kamu akan masuk ke bahtera itu. Oh siap Tuhan, dibangun. Tiba-tiba ketika membangun saya mendapati, ini sesuatu yang saya tidak tanya sama Roh Kudus, saya tidak merenungkan juga. Ini saya tanya ketika saya itu membaca dan ada sesuatu yang tidak benar. Ketika Tuhan memberikan desain ini, saya bilang gini, ini bahtera kok tidak ada setirnya ini ya. Oh cuma kayak kotak tepak pensil gini ya, kok tidak ada kemudinya. Saya itu nyeletuk dalam hati saya, tercedus dalam hati saya, kenapa bahtera itu tidak ada kemudinya. Tiba-tiba ya, saya tidak tanya sama Roh Kudusnya. Tapi Roh Kudus itu memberikan jawaban dalam hati saya yang lembut. Roh Kudus itu seringkali juga tidak audible. Albert, tidak seperti itu juga. Tetapi ada sebuah konfirmasi kata-kata yang keluar itu yang seperti ini. Karena ketika bahtera itu ada kemudinya, maka itu akan mengacaukan kemana bahtera itu akan berlabuh, akan mendarat. Ketika bahtera itu dikasih kemudi dan kemudinya itu di tangan Nuh, maka Nuh sendiri akan mengacaukan kemana bahtera itu akan melangkah. Tiba-tiba Roh Kudus itu memberikan sebuah kedalaman bahwa ketika manusia itu masuk dalam karunia imannya, manusia itu tidak boleh turut mengendalikan. Ya iman tuh ya begini, iman tuh waduh kok situasinya tidak sesuai, yang menggok sedikit aja padahal Tuhan mau lurus. Kadang kita maunya lurus, Tuhan bilang maunya ditur, Tuhan maunya minta muter. Karena iman itu memang tidak ada kemudinya. Terus dalam hati saya katakan, oh iya ya, iman itu memang tidak ada kemudinya. Ketika saya mulai baca lagi, saya mendapati bahwa yang berikutnya adalah ketika kapal itu mendarat ya. Ketika kapal itu mendarat, dikatakan, berarti kan kapalnya sudah sandar. Dikatakan bahwa Nuh membuka tingkap-tingkap itu dan melepaskan drone. Melepaskan apa, saudara-saudara? Hah? Burung ya. Anda masih di sini kan ya? Saya pastikan Anda masih di sini ya. Jangan ketiduran ya. Ketika Nuh itu membuka, Nuh itu melepaskan burung. Saya bertanya-tanya, loh kenapa sih kok bukanya ke atas? Dan tanya sama burung, kenapa kok enggak dibuka jendelanya untuk lihat kanan kirinya? Kan Nuh itu butuh tahu, masih adakah airnya atau sudah kering? Ketika hal ini terjadi, saya itu tiba-tiba ada hal yang lembut juga yang Roh Kudus katakan. Karena iman itu tidak ada jendelanya. Hah? Karena Tuhan mau memang Nuh tidak buat jendela. Itu sebabnya ketika kapal itu mendarat, bersandar, Nuh itu buka tingkap-tingkapnya karena apa? Tidak kelihatan. Jendelanya tidak ada. Pesan yang berikutnya adalah iman itu tidak ada jendelanya, saudara. Iman itu tidak ada jendelanya. Karena ketika Tuhan itu tahu loh, ketika kita itu masuk dalam sebuah dimensi iman, ketika kita itu kebanyakan lihat kanan, lihat kiri, iman itu akan dilemahkan. Tuhan mau iman itu tidak ada jendelanya. Nanti di ibadah yang ketiga, ayat jam 11, bisa dikeluarkan aja menunya biar tidak bingung ya. Di ibadah hari ini judulnya, yang jam 7 ini, nanti di ibadah yang pertama nanti saya akan jelaskan yang terakhir. Kemudian saya dapati bahwa memang iman itu tidak ada jendelanya. Dan kemudian ketika saya dapati berikutnya, ketika Nuh masuk ke dalam bahtera itu, bersama dengan binatang haram dan tidak haram itu, kemudian Tuhan menutup pintu itu. Oh ada pintunya, untung ada pintunya. Tetapi kemudian saya dapati, kalau hari ini saya ke Taman Safari itu masih kelihatan gajah, saudara. Berarti pintunya tidak kecil. Saya masih kelihatan hipopotamus, tontonan beratnya. Berarti memang pintunya tidak kecil, tidak tipis juga. Tidak bisa triplek, berarti harus tebal. Dan dikatakan di Kejadian 7, tidak usah dibuka ya. Tidak usah dibuka. Dikatakan bahwa Tuhan menutup
pintu bahtera itu. Dan kemudian Tuhan memberikan hujan. Saya dapati bahwa memang betul ada pintunya. Tapi ternyata bahwa Nuh itu tidak bisa keluar masuk. Pintu itu yang nutup Tuhan. Iman itu tidak keluar masuk, saudara. Saya berikan judul di ibadah yang keempat, yaitu pukul 13.00. Udah ada masiannya. Judulnya iman tanpa pintu. Karena iman itu tidak keluar masuk, saudara. Iman itu tidak terus hari ini beriman, besok tidak beriman. Hari ini beriman, besok tidak jadi iman. Tidak jadi, Pak. Hari ini 2030 300, besok angel, Pak, tidak mungkin, Pak. Kemarin Pastor Yudi aja bilang 60 gereja di Kalimantan, bersorak 60 gereja di Kalimantan. Ternyata kotanya tidak sampai 60, Pak. Terus gimana mau 60 gereja, Pak? Kalau sudah disampaikan, iman itu tetap iman dan tetap terjadi. Kita akan lihat nanti di Kalimantan, ada 60 gereja yang terjadi. Kotanya tidak sampai 60. Berarti satu kota, tidak cuma satu gereja, saudara. Sampai ke tempat-tempat yang kecil. Ya. Di ibadah yang keempat saya akan sampaikan mengenai hal ini. Dan di ibadah yang kelima saya akan menyampaikan iman yang menarik perhatian. Bagaimana iman itu setelah Tuhan izinkan punya modelnya. Bagaimana kita bawa iman itu menjadi satu model yang menarik di hadapan Tuhan. Bagaimana iman itu menjadi satu model yang membuat Tuhan itu di tengah-tengah tahtanya itu. Tuhan itu kan pasti tahtanya besar gitu. Ada orang-orang beriman. Tuk, 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 tuk. Ada orang beriman, ada laporan, notification. Tiba-tiba ada satu hal yang membuat notification yang muncul itu tidak membuat Tuhan itu beralih, tapi membuat Tuhan, kita akan pelajari di ibadah yang kelima. Di ibadah yang pertama kita akan pelajari yaitu iman yang bertindak. Katakan iman yang bertindak. Di ibadah yang ke jam 7 ini kita akan pelajari mengenai iman yang bertindak. Karena ketika Nuh disampaikan oleh Tuhan bahwa engkau akan membangun bahtera, aku akan menghukum dunia, engkau akan masuk ke dalam bahteramu. Saudara tahu enggak bahwa Nuh itu ketika membangun bahtera, Nuh itu memerlukan 120 tahun, saudara. Berarti ketika Tuhan itu bicara sama Nuh, ketika Tuhan itu bicara sama Nuh, Tuhan itu sedang menyampaikan, dan ketika Tuhan menyampaikan, Nuh itu harus habis datang kepada Tuhan, Tuhan menyampaikan satu hal yang mustahil, dia itu masih harus kembali ke keluarganya, ke sanak saudaranya, dia harus kembali kepada kehidupannya, beli beras, beli pasir, beli semen dan segala sesuatunya. Dia masih ketemu dengan orang-orang yang dikatakan dalam firman Tuhan, orang-orang yang mengecewakan hati Tuhan, orang-orang yang berbuat yang tidak benar. Nuh itu masih harus ketemu sama mereka. Wah, tidak mudah jadi Nuh. Ketika jadi Nuh dikatakan bahwa aku lagi bangun bahtera. Buat apa? Karena sebentar lagi Tuhan akan menghukum. Di mana dihukum? Mana mungkin kamu bikin bahtera? Dan Nuh itu harus melawan arus dan segala sesuatunya. Tapi dikatakan bahwa Nuh tepat melakukan seperti apa diperintahkan Tuhan. Karena di Yakobus 2 dikatakan, di Yakobus 2 dikatakan bahwa iman itu pada hakikatnya, Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah, katakan sama-sama, maka iman itu hakikatnya adalah. Jadi kalau Anda katakan saya beriman tapi Anda tidak melangkah apa-apa, pada hakikatnya adalah. Jadi hari ini ketika Anda bilang saya beriman, Anda harus menyertai dengan perbuatan. Yakobus mengatakan, di kitab Yakobus katakan, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Karena ketika engkau mengatakan iman dan bilang, dalam diriku ini ada banyak iman, tetapi tidak ada perbuatan-perbuatan, dikatakan yang berikutnya, akan aku tunjukkan perbuatan-perbuatan yang terjadi dari hidupku. Karena iman yang kunaikkan. Iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Maksudnya gimana? Kita tuh tidak bisa ngomong sama istri saya, honey, I love you. Tapi perbuatan kita tidak pernah muncul I love you-nya. Anda yang wanita percaya tidak sama suaminya kalau suaminya bilang I love you. Tapi tidak pernah perhatikan Anda juga. Tidak bisa. Demikian juga dengan iman, ketika Anda katakan saya beriman, Anda harus lakukan perbuatan. Hari ini kalau iman keselamatan kita kepada Tuhan Yesus, ya Anda harus sertai dengan sebuah perbuatan-perbuatan yang berubah dalam hidup Anda. Kalau Anda katakan saya beriman kepada Tuhan Yesus, Anda harus menyertai juga dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus. Kalau dulu Anda terikat akan sesuatu, Anda lupakan keterikatan Anda lebih mencintai Tuhan Yesus. Mudah sekali. Ketika seseorang dilepaskan dari keterikatan rokok, itu tidak seperti terus orang itu kedatangan ada satu kuasa yang bergetar. Tidak seperti itu juga. Kadang-kadang kita cuma perlu menimbang, kita lebih cinta Tuhan apa lebih cinta sama rokoknya. Somehow cinta yang lebih itu akan meninggalkan semuanya. Demikianlah ketika Tuhan katakan bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Ketika Nuh dikatakan bahwa kamu akan tak pakai,
Untuk menghukum dunia semua akan dimusnahkan. Kamu dan paket dalam bahteramu itu akan kuselamatkan. Nuh melangkah tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Model iman yang pertama adalah model iman yang melangkah. Iman yang bertindak. Iman yang tidak pasif ketika Tuhan katakan ayo beriman. Tuhan kasih satu persenjataan yang luar biasa. Iman itu bukan berarti tidak takut. Pastor Philip katakan iman di beberapa khotbahnya dikatakan faith is not the absence of fear, dikatakan. Faith is the presence of God in the middle of fear. Iman itu kehadiran Tuhan di tengah-tengah ketakutan. Kita itu manusia, saudara. Bukan berarti kalau kita ikut Tuhan kita tidak takut apa-apa. Ada takutnya juga. Nanti kita akan pelajari nanti di iman tanpa jendela itu ya. Iman yang bertindak. Di poin yang pertama kita mau sama-sama belajar, yaitu ketika kita memiliki iman yang bertindak adalah mengerti kehendak Allah dalam hidup Anda. Ketika Anda mengerti kehendak Allah dalam hidup Anda itu akan punya satu hal yang tidak tergoncangkan, yang tidak akan gampang ditawar. Hari ini kita akan mempelajari dari sebuah kisah, yaitu Kaleb dan Yosua dari Bilangan 13. Saya akan lompat-lompat saudara ya, supaya Anda juga tidak terlalu lama baca Alkitabnya. Tetapi Anda nanti bisa baca sendiri di rumah. Kalau tidak cocok, Anda nanti telepon saya ya, Pak itu dongeng dari mana gitu ya. Tapi hari ini saya pastikan itu dari Alkitab ya. Saya tidak sedang dongeng, saya sedang menyampaikan kebenaran firman. Dalam satu kejadian yaitu ketika Kaleb, Yosua dan 10 pengintai lainnya masuk ke tanah perjanjian yang Musa katakan. Dikatakan di Kejadian 13 ayat 25. Kita baca sama-sama ya latar belakangnya. Sesudah lewat 40 hari maka pulanglah mereka dari pengintaian. Jadi setelah 40 hari mereka mengintai, mereka pulang. Langsung datang kepada Musa dan Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dengan membawa segenap umat itu dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepadanya sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh, berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan ini loh hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori di sepanjang pegunungan dan di sepanjang sungai Yordan. Kemudian ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan bangsa itu di hadapan Musa. Saya yakin Anda semua tahu cerita ini, saya tidak perlu mengulangi terlalu lama. Ketika Musa itu mengutus 12 pengintai, kenapa 12? Karena ada 12 suku Israel. Setiap suku harus melihat apa yang menjadi janji Tuhan. Ketika 12 orang itu pergi, saya yakin ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka itu melihat hal yang sama loh. Kemarin kita ke Israel bareng-bareng, kita ada di salah satu bus namanya bus 23. Ya, kalau kita satu bus, saya yakin situs-situs yang kita kunjungi ya sama, saudara. Pengalaman yang kita kunjungi ya sama. Kita makan ikan petrus ya sama. Sambal yang dibagi-bagi ya waktu itu ya kan, sambal-sambal yang dibagi ketika makan ikan petrus ya sama. Harusnya 12 orang ini melihat hal yang sama. Kenapa outputnya bisa beda ketika mereka kembali kepada Musa? Ada satu hal yang membuat satu pemisahan dari 10 orang dan 2 orang ini. Bukankah mereka melihat hal yang sama? Hari-hari ini kita itu hidup di zaman yang sama. Orang benar maupun orang tidak benar, matahari itu menyinari orang yang sama. Saya pulang, saya gosong juga dari Israel. Memang dingin, tapi mataharinya terik juga. Jadi kita tuh kebingungan. Pakai jaket tapi pulangnya gosong. Dari Bali atau dari Israel, Pak? Ada pertanyaan seperti itu. Tapi memang waktu itu matahari terik sekali. Kaleb dan Yosua itu ada sesuatu yang berbeda sehingga ketika mereka pulang, apa yang mereka sampaikan itu berbeda dengan 10 orang tadi. Saya berikan poin mengerti kehendak Allah. Ada satu hal yang mungkin 12 orang itu tidak lihat. Apa hal itu? 12 orang itu ada 10 orang yang mungkin tidak melihat kehendak Allah. Kaleb dan Yosua itu melihat kehendak Allah. Orang yang melihat kehendak Allah, dia tidak tergoyahkan. Anda lihat ya di Kejadian di Keluaran 3 ayat 8. Di Keluaran 3 ayat 8 dikatakan, ini ketika Musa bertemu dengan Tuhan pertama kalinya. Tuhan itu bilang seperti ini. Sebab itu aku telah menuntun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun
dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke negeri yang baik dan luas. Tuhan itu sudah bilang, bahkan ketika Musa itu belum keluar dari bangsa Israel, dari bangsa Mesir, ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Bukankah Tuhan sudah bilang, kalau kamu ke sana itu kamu kelihatan orang Yebus, orang Feris, orang Amori, orang Het, orang Girgasi, kamu akan kelihatan semua. Tuhan itu sudah bilang loh. Tetapi 10 orang itu seakan-akan melihat musuh-musuh mereka itu, loh kok ada musuh nih? Loh Tuhan itu sudah bilang, nanti kamu kalau di sana itu kelihatan susu dan madunya, dan kamu akan kelihatan orang-orang ini. Saudara, saya mau sampaikan, Kaleb dan Yosua mengerti betul kehendak Allah, sehingga ketika mereka menghadapi sesuatu hal yang menghalangi mereka untuk maju, mereka tidak digoyahkan oleh apapun. 10 orang itu kemana aja? Tidak tahu. 10 orang itu kemana aja? Tidak tahu saya, saudara. Mungkin mereka lagi masak mana, roti mana yang digoreng, mungkin dikasih bumbu apa. Tapi ada orang-orang yang berdiri untuk Tuhan dan mengerti kehendak Allah. Bagaimana orang-orang hari-hari ini itu mengerti kehendak Allah, saudara sekalian? Orang benar itu harus berdiri di atas kehendak Allah. Anda tahu dari mana kehendak Allah? Kalau hari ini Anda tidak pernah baca Alkitab. Orang benar itu mau dari mana tahu kehendak Allah kalau tidak pernah baca Alkitab? Orang benar itu tahu dari mana kalau memang tanah yang penuh susu dan madu beserta dengan obstacle-nya itu harus kita hadapi. Tahu dari mana kalau mereka tidak pernah baca Alkitabnya? Hari ini kalau Anda merasa bahwa Anda orang yang beriman, iman kepada Tuhan Yesus, Anda harus tahu perkataan Tuhan juga. Kita tidak bisa bilang bahwa kita beriman tapi kita tidak melakukan apa-apa. Poin yang pertama, mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Mulailah untuk punya satu kebiasaan yang baru, saudara sekalian. Saya membaca Alkitab sejak saya SMP. Alkitab ini sudah saya puteri, mungkin bisa puluhan kali. Saya ngomong kayak gini bukan mau sombong, saudara. Tetapi saya encourage saudara sekalian, mengertilah kehendak Allah. Karena dunia ini tidak baik. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang berlawanan dengan kita. Anda perlu tahu kehendak Allah. Kalau beli mesin cuci, Anda tanya, mas, manual booknya mana? Kalau hari ini Anda berjalan, tidak ada manual booknya, Anda berjalan pakai fungsi apa, saudara? Manual booknya itu sudah ada. Kalau hari ini manual booknya itu cuma ada di lemari, Anda mulai cari, mulai baca, mulai selesaikan. Saya tahu bahwa Tuhan akan membawa Anda ke dimensi-dimensi yang berikutnya. Poin yang kedua yaitu melihat rencana Tuhan lebih baik dari rencana kita. Saya tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan selalu comes up with resiko. Segala sesuatu yang kita lakukan comes up with resiko apa? Sesuatu yang kita lakukan itu selalu ada resikonya. Aduh, cantol ngomongnya. Sesuatu yang kita lakukan itu selalu ada resikonya. Bahkan ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu ada resikonya. Loh, tanahnya bagus, tetapi kita mesti perang dulu. Ya, saya tahu. Tapi Tuhan katakan, aku sudah kasih kok ke kamu. Hari ini saya mau tanya, apapun yang Anda lakukan itu selalu ada resikonya. Tinggal kita itu lebih percaya janji Tuhannya atau lebih percaya resikonya. Saya kasih ilustrasi lagi ya. Ketika Anda ke sini, kan pasti dari rumah kan. Masa ada yang belum pulang dari kemarin? Enggak, Pak, dari kemarin saya di parkiran, Pak. Enggak mungkin, saudara. Kan saya sendiri dari rumah loh. Ketika saya ke sini tuh resikonya ada, saudara. Rumah saya di barat. Ke sini tuh kurang lebih 45 menit. Ketika pagi itu ya, resikonya banyak, saudara. Ketika pagi itu banyak orang trek-trekan ternyata. Banyak orang trek-trekan. Saya ada resiko keserempet, saudara. Saya ada resiko keserempet. Saya ada resiko juga ketika saya keluar. Saya ada resiko mobil saya mogok. Mungkin ada resiko mogok. Ketika saya keluar rumah ada resiko. Loh, nanti ada hujan. Saya tidak tahu kalau ternyata bisa parkir di atas, saya parkirnya di bawah. Kalau terus saya turun, saya kehujanan, keluncum. Saya nanti kesini kan wet look saya nanti. Basah semua. Ketika saya turun dari mobil, saya masih harus jalan di bawahnya langit. Ada resiko-resiko yang harus kita hadapi. Tetapi kalau hari ini Anda duduk di sini, saya tahu bahwa Anda itu lebih percaya ketika saya duduk, saya dapatkan firman Tuhan pasti. Karena itu resiko-resikonya hilang. Saya sederhanakan ya. Karena itu Anda tidak pikirkan, oh ya kalau ada resiko-resiko itu ya lebih besar janji Tuhannya kalau kita ke ibadah. Betul tidak? Segala sesuatu yang kita lakukan, kita tuh harus ngomong sama masalah-masalah yang kita hadapi. Besar Tuhannya atau besar masalahnya?
Hari ini ada quotes. Kalau ketemu masalah katakan, hai masalah. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Bukan hai Tuhan, aku punya masalah yang besar. Suatu quotes lama ketika saya masih SMP saya sudah dengar itu. Tapi ternyata melakukannya tidak mudah ya. Ketika ada masalah tuh, hai masalah, iya memang besar masalahnya. Hari ini kita harus taruh dalam hati kita bahwa rencana Tuhan itu di atas segalanya. Ketika kita mengerti kehendak Allah, kita itu beriman mantap loh. Di poin yang pertama, kalau Anda bisa menyatukan kehendak Allah, maka Anda bisa beriman atas apapun yang Anda kerjakan. Hari ini kalau Anda bekerja, loh Pak, iman itu berarti kan cuma kalau kita mau bangun gereja atau no. Kalau memang Anda mau punya iman untuk pekerjaan Anda temukan kehendak Allah dulu. Kalau Anda tidak temukan kehendak Allah, ya Anda mau beriman itu tidak bisa mantap. Hari ini Anda bekerja apa? Saya di toko listrik Pak, cari kehendak Allah di toko listrik. Saya bengkel sepeda motor, cari kehendak Allah melalui apa yang engkau lakukan. Apapun yang engkau lakukan selama itu di bumi, cari alasannya kenapa Tuhan menempatkan Anda di tempat itu. Kalau Anda ketemu kehendak Allahnya, Anda akan bilang, saya punya iman, bahwa toko listrik saya ini akan berkembang. Kalau Anda tidak pernah tahu kehendak Allah, Anda mau get align dengan iman tuh, Anda tidak bisa mantap. Karena itu saya tidak percaya sama orang yang lewat di parkiran, ada mobil mewah, dalam nama Tuhan Yesus, aku punya iman, next month saya akan naik mobil ini. Serius saudara, iman itu sebuah persenjataan yang Tuhan kasih, begitu dahsyatnya. Kalau lewat ada rumah bagus, dalam nama Tuhan Yesus, tahun depan saya pindah ke rumah itu. Nggak kayak gitu saudara. Anda tahu enggak bahwa iman itu besar kuasanya? Iman itu berjalan dalam kehendak Allah. Kalau hari ini Anda bisa temukan, karena itu pulang nanti temukan. Anda kerja di apapun, kerja enggak apa-apa. Tapi temukan kehendak Allah, supaya itu bisa menyatu dengan Anda. Kalau Anda tidak ketemu kehendak Allahnya, Anda mau punya iman itu kayak tidak mantap saudara. Tuhan itu, ayo datang. Serius kalau Anda diberkati, Tuhan itu cuma pengen buat Anda supaya Anda tampak keren kalau diberkati. Serius. Buktinya ketika saya datang ke tempat pemakaman orang-orang, mereka yang mati dulu tidak bawa apa-apa. Mereka tidak bawa apa-apa. Anda harus temukan kenapa Tuhan harus memberkati hidup Anda. Anda harus temukan kenapa Tuhan memberkati hidup Anda. Kalau ada yang sakit, Anda temukan ya alasan. Kalau Tuhan mau menyembuhkan Anda. Bukankah kalau sakit itu misalnya mendekati saat kritis terus ada kematian, saudara? Bukankah nanti kalau sembuh juga mati suatu saat, saudara? Loh, kan sama-sama mati. Terus kenapa kok kita minta sembuh? Sorry kalau saya kasih ilustrasi ini. Kalau ada yang sakit, tetap punya iman ya. Tapi Anda harus temukan alasannya. Ketika nanti kamu sembuh, ketika nanti Bapak Ibu sembuh, ketika nanti orang itu sembuh, Anda mau pakai kesembuhan Anda untuk apa? Adakah kesembuhan Anda itu membawa orang kepada Tuhan? Atau kok cuma, supaya saya sembuh Pak, supaya saya bisa pakai pakaian bagus ke gereja melenggang kangkung seperti ini Pak? Serius? Anda temukan kehendak Tuhannya. Dan temukan dalam hari-hari ini, bahwa kehendak Allah itu lebih besar dari segalanya. Manusia itu selalu melakukan banyak hal, dan selalu ada resikonya. Ketika kita memutuskan untuk mengambil sebuah jurusan dalam sekolah kita, atau pekerjaan yang kita ambil, saya ambil bidang ini Pak, ada resikonya enggak? Ada. Tetapi kenapa kok Anda melangkah? Karena saya lebih percaya, kalau apa yang saya kerjakan itu akan berhasil Pak, daripada ruginya. Kalau Anda lebih percaya ruginya, orang itu tidak akan melangkah dalam pekerjaannya, betul tidak? Hari ini kalau Anda percaya, punya iman sesuatu, hari ini ada yang belum punya anak, kalau Anda tahu itu kehendak Allah, berimanlah dan temukan kenapa kau Anda harus punya anak, dan temukan dan pakai itu. Dengan itu gunakan imanmu. Saya tidak akan tambahi poinnya. Ada satu poin lagi cuma kayaknya tidak cukup. Ada angka 4 di depan mata saya. Saya tidak tahu 4 itu maksudnya saya suruh keluarkan 4 poin atau saya disuruh berhenti di menit ke-4 ya. Tapi saya senang sekali dengan 2 poin ini. Mari cintai Tuhan. Temukan kehendak Allah. Anda tidak bisa datang ke gereja kalau Anda tidak pernah baca Alkitab.
Anda tidak bisa ke gereja, Anda butuhkan pembimbing. Hari ini siapa yang belum ber-CG bisa angkat tangan? Lo CG lagi. Semua sudah ber-CG. Oke, sekarang saya tanya aja. Yang sudah ber-CG bisa angkat tangan? Berarti yang tidak angkat tangan ini tadi yang tidak CG ya. No, it's okay ya. Tapi Anda bisa temui orang-orang di Welcome Lounge. Anda mulai tanya, Pak, saya mau CG. Rumah saya di area Pakuwon City. CG mana yang dekat dengan area saya, Pak? Saya usianya 30-35. Area manakah, Pak, yang sesuai? Karena saya juga tidak bisa pungkiri, kalau kita ber-CG di tempat yang usianya itu berseberangan, ya susah. Kenapa kok kita butuh CG? Kita itu butuh CG. Sorry, saya harus katakan seperti ini. Saya butuh digembalakan. Saya butuh Tuhan. Supaya ketika waktunya tiba, saya didapati setia. Hari ini, apakah saya bisa disebut saya setia sama Tuhan? Not yet. Saya mengusahakan kesetiaan saya. Supaya ketika habis waktunya, saya itu sudah di airportnya, tinggal berangkatnya. CG itu membantu saya. Kalau saya tidak ada CG, saya bisa terhilang. CG itu membantu saya untuk melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kita. Saya undang untuk PAW bisa naik.